Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan Orde Baru. Apa saja kegagalan Orde Baru? Walaupun pemerintah Orde Baru sempat mencapai keberhasilan terutama pada aspek ekonomi, namun pada akhirnya pemerintahan Orde Baru berakhir dengan kegagalan. Kegagalan pembangunan yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru antara lain disebabkan oleh adanya kelemahan, baik kelemahan yang bersifat struktural maupun kelemahan yang bersifat mental. Kelemahan struktural ditandai dengan rapuhnya fondasi perekonomian Indonesia yang lebih memprioritaskan pembangunannya pada aspek keuangan yang bersifat semu. Adapun kelemahan mental dapat dilihat dari rendahnya moralitas dan mentalitas para pejabat dalam pemerintahan Orde Baru. Kritik terhadap pembangunan Orba antara lain disampaikan oleh Slamet Bratanata. Ia pernah menjadi Menteri Pertambangan, anggota kelompok sekutu militer. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah terjebak dalam proses neokolonial. Pembangunan hanya bermanfaat bagi 3 pihak saja, yakni investor asing, para cukong, dan para pejabat dengan mengabaikan kapital pribumi dan sebagian besar penduduk. Hal ini merupakan tesis campuran dua macam ekonomi dengan teori ketergantungan. Pemerintah Orde Baru menjadi eksekutor tatanan kolonial baru. Masyarakat neokolonial Indonesia mengandung 7 macam bom waktu. Yang pertama, demoralisasi nasional sebagai akibat bangunan trio avanturir cukong pejabat. Yang kedua, ruwetnya birokrasi dan bisnis. Yang ketiga, kebijakan pemerintah tentang kredit bank. Yang keempat, perusakan hutan dan sumber daya alam lainnya. Yang kelima, pengusiran rakyat dari tanah mereka dengan feodalisme uang. Yang keenam, kolonialisme ekonomi. Dan yang ketujuh, berkembangnya pengangguran. Kegagalan Orde Baru yang ditandai oleh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 dan turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 sampai minus 13%. Adapun beberapa kegagalan Orba antara lain: yang pertama, pemerintahan otoriter. Pemerintah Orde Baru berupaya menjadikan masyarakat Indonesia tuna politik, yaitu tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi serta dihambat. Lembaga-lembaga demokrasi yang ada, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, telah mengalami disfungsi dan berubah fungsinya menjadi lembaga yang cenderung melegitimasi kepentingan penguasa. Pemerintah dengan sewenang-wenang memberangus kelompok oposisi, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, maupun dari kalangan elit pemerintah itu sendiri. Banyak tokoh yang harus meringkuk di penjara atau mengalami kematian perdata karena melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lembaga seperti Komando Keamanan dan Ketertiban yang merupakan sebuah lembaga ekstra konstitusional telah banyak melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mengancam stabilitas politik. Yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada masa Orde Baru dapat dilihat dari banyaknya kasus seperti peristiwa Talang Sari di Lampung, peristiwa penembakan terhadap massa muslim di Tanjung Priok, kasus penembakan misterius Petrus, peristiwa penembakan di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, pelaksanaan daerah operasi militer di Aceh, dan penculikan terhadap para aktivis mahasiswa. Yang ketiga, pengekangan demokrasi dan gagalnya pembangunan demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya 5 paket undang-undang politik yang dicanangkan tahun 1985. Peraturan tersebut telah membatasi ruang gerak rakyat dalam berdemokrasi. Pemerintah melarang pendirian partai politik, sehingga partai politik yang ada tidak mampu menjadi sarana menampung aspirasi masyarakat.
Yang keempat, tidak berjalannya sharing power dan monopoli kekuasaan. Pemerintah Orde Baru cenderung memonopoli kekuasaan dan memarginalisasikan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh pemerintah. Kabinet dan pemerintahan dan juga lembaga-lembaga negara serta BUMN didominasi oleh lingkar dalam kekuasaan baik dari kalangan militer maupun golongan karya atau Golkar. Yang kelima, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. KKN merupakan salah satu persoalan terbesar Orde Baru. Diperkirakan 1/5 pendapatan pemerintah habis dijarah oleh para koruptor. Koruptor tidak hanya merusak iklim sosial dan politik, tetapi juga menyumbang banyak inefisiensi ekonomi. Baik korupsi maupun pungli mengakibatkan tingginya biaya ekonomi yang berdampak pada mahalnya biaya produksi barang sehingga berdampak langsung kepada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat luas. Bukan hanya gagal dalam mengatasi KKN, pemerintah Orde Baru bahkan terlibat dalam korupsi itu sendiri. Sejumlah kerabat dalam kalangan penyelenggara pemerintah banyak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk para aparat sipil dan militer yang mengambil keuntungan dari adanya proyek-proyek pemerintah dan investasi asing. Yang keenam adalah ekonomi gelembung atau bubble economic. Strategi pembangunan Orde Baru yang terlalu berorientasi kepada sektor perbankan dan keuangan serta cenderung mengabaikan sektor ekonomi real telah menimbulkan adanya ekonomi gelembung. Ekonomi gelembung menggambarkan kondisi ekonomi yang berbeda antara yang terlihat dan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang ketujuh, tidak berjalannya supremasi hukum. Hukum pada masa Orde Baru telah mengalami kematian. Hukum cenderung menguntungkan pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Berlaku adagium, hukum seperti pisau yang tajam ke atas akan tetapi tumpul ke bawah. Profesi di bidang hukum seperti hakim dan jaksa serta pengacara tidak lagi menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, tetapi telah berubah menjadi sekedar sarana mendapatkan kekayaan. Yang kedelapan, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan yang ada merupakan hasil dari strategi pembangunan yang hanya menitik beratkan pada pertumbuhan semata. Strategi ini mengabaikan dimensi kemanusiaan. Kesenjangan ekonomi memang merupakan salah satu fenomena yang selalu ada di dalam suatu negara yang neoliberalisme. Yang kesembilan adalah kegagalan pembangunan sosial. Pembangunan tatanan sosial dan perilaku sosial kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berpandangan bahwa pembangunan sosial telah diwakili oleh peningkatan pendapatan, akses kepada fasilitas kesehatan, peningkatan jenjang pendidikan, dan peningkatan angka harapan hidup. Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan yang meluluh lantahkan hasil-hasil pembangunan selama 20 tahun terakhir. Kerusuhan itu juga menghancurkan modal sosial yang menjamin kolektivitas masyarakat. Pasca kerusuhan tersebut, muncul sikap saling curiga antar golongan yang ada. Kerusuhan Mei merupakan puncak akumulasi dari ketidakpercayaan antar golongan di masyarakat. Sebelumnya, terjadi pula sejumlah kerusuhan di sejumlah tempat seperti kerusuhan Tasikmalaya, peristiwa Situbondo, peristiwa kerusuhan di Tanah Abang, dan lain-lain. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.